sangat yakin bahwa tim ini akan menjadi tim yang lebih berbahaya lagi dari tahun ke tahun. Dan dari dulu kan kita dengar bagaimana Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Indonesia adalah tentunya tim yang menunggu bangkit. Di sini memang terbaik bagi pasukan Indonesia. Ada janjian kepada Jordi Amat kali. Nathan Jones sudah disangkut sekarang bagi tim Garuda. Bahaya, bola berbahaya tadi masih. Ragnar Ortmanu menusuk masuk. Ragnar Ortmanu sampai tadi. Sandy Walsh keluar menggiring bola, berikan satu umpan kepada Ortmanu tadi. Tom Hart melibatkan masuk. Unggul memberikan nomor di sana. Tom Hart, push bola ke sisi kiri. Dana, Ragnar Ortmanu Bahaya. Ya benar-benar bisa mengatur tempo permainan Indonesia. Rafael Struijk coba meliuk-liuk lepas. All the searching was never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 baru saja berakhir. Para pendukung Timnas Indonesia dibuat terpukau dengan permainan kelas dunia yang ditunjukkan anak asuh Sintayong. Beberapa peluang tercipta melalui skema serangan balik tajam yang diperagakan skuad Sang Garuda. Sebelum laga, pelatih Irak Jesus Casas bahkan mengakui pertandingan yang dimainkan di Gelora Senayan Bung Karno tidak akan mudah. Sebab Jordi Amat CS adalah lawan yang kuat yang tidak akan mudah ditaklukkan. Bukan hanya itu, Timnas Indonesia akan lebih kuat karena bermain di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion SUGBK. Doni Tripamungkas mengaku tidak senang dengan hasil laga perdana grup B Thailand Cup 2024 saat Timnas Indonesia U20 dibungkam Ukraina 0-3 di Stade Jules Lendemaje pada Selasa 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Karena itu, bek Garuda Nusantara itu ingin menjadikan kekalahan ini sebagai pembelajaran berharga. Dalam laga ini, Timnas Indonesia U20 hanya memiliki satu peluang yang tak mengarah ke gawang Ukraina, serta memiliki penguasaan bola sebesar 46%. Sedangkan tim lawan mampu memberikan tekanan dengan 17 peluang, dan 6 diantaranya mengarah ke gawang Timnas Indonesia U20 serta menguasai 54% penguasaan bola. Saya tidak senang dengan hasilnya, tetapi kami harus belajar dari pertandingan ini. Ini adalah kedua kalinya saya datang ke Prancis, tetapi ini adalah pertama kalinya saya berada di sini. Dan saya sangat senang bisa bermain di turnamen ini, kata Doni Tripamungkas dikutip dari laman resmi Thailand Cup pada hari Rabu 5 Juni 2024. Pemain milik Persija Jakarta itu berterima kasih kepada penggemar Indonesia yang sudah memberikan dukungan langsung, meski Garuda Nusantara menelan kekalahan. Namun Doni Tripamungkas berjanji Timnas Indonesia U23 akan memberikan penampilan terbaik di laga selanjutnya. Saya ingin berterima kasih kepada semua penggemar yang telah datang dan saya berjanji kepada mereka bahwa kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan berikutnya, tutupnya. Timnas Indonesia kini punya 4 bek kiri hebat setelah Kelvin Verdong resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, setelah 2 hari menjalani proses naturalisasi, Verdong resmi menjadi WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada Selasa 4 Juni malam. Dengan Verdong resmi menjadi WNI, maka PSSI tinggal mengurus perpindahan federasi pemain NSC Nijmegen itu sebelum bisa memperkuat Timnas Indonesia. Jika seluruh proses perpindahan federasi Verdong tepat waktu, maka pemain 26 tahun itu sudah bisa memperkuat tim Garuda saat melawan Irak pada tanggal 6 Juni atau Filipina pada tanggal 11 Juni pada kualifikasi Piala Dunia 2024. Kehadiran Verdong juga menambah kekuatan Timnas Indonesia, terutama di posisi bek kiri. Sebelum Verdong resmi menjadi WNI, Indonesia sudah punya 3 bek kiri yang hebat. Yang pertama adalah Pratama Arhan, kedua Shane Patinama, dan ketiga Nathan Joao. Keputusan pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk memberi rekomendasi naturalisasi Verdong bukan membuat penumpukan pemain di posisi bek kiri. Pasalnya Verdong, Shane,
dan Nathan bisa bermain di sejumlah posisi berbeda. Nathan sudah membuktikan bisa menjadi gelandang yang tangguh saat memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Sementara Verdonk juga bisa bermain sebagai sayap kiri. Selain itu, Verdonk juga jago dalam mengeksekusi tendangan bebas. Sean Patinama juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Sementara Arhan punya satu kelebihan yang tidak dimiliki 3 bek kiri lainnya, yakni lemparan ke dalam yang jauh. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa dirinya sempat dilarikan ke rumah sakit jelang pertandingan melawan Irak. Ya, juru taktik asal Korea Selatan itu merasakan tidak enak badan yang semakin bertambah hingga harus berobat ke rumah sakit. Sintayong dikabarkan harus berobat ke rumah sakit pada Senin 3 Juni 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu semula merasakan sakit flu. Sakit flu yang menimpa Sintayong semakin bertambah, hingga akhirnya tubuhnya tidak kuat dan meminta tim medis timnas Indonesia untuk membawanya ke rumah sakit. Ya, benar hanya gejala flu saja. Tapi karena gejalanya agak parah, jadi saya memutuskan ke rumah sakit untuk cek. Di rumah sakit memang saya melakukan agenda check up saja, kata Sintayong. Sebelumnya, Sintayong dinilai stres jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak. Sintayong sedang memikirkan caranya agar timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Sintayong ingin timnas Indonesia bisa menang lebih cepat atas Irak supaya dapat mengamankan tiket lolos ke babak selanjutnya. Untuk itu, ia juga meminta memajukan kick-off pertandingan timnas Indonesia versus Irak menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dari 19.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat Vietnam mengaku cemburu melihat Jai Jes menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang bakal bermain di Serie A. Ya, hal itu disampaikan masyarakat negeri Naga Biru di berbagai platform media sosial. Seperti yang diketahui, pemain timnas Indonesia Jai Jes baru saja membawa timnya Venezia FC promosi ke Serie A musim 2023-2024. Kepastian ini didapat setelah tim berjuluk Gli Arancione Verdi itu mengalahkan Cremonese di final playoff Serie B 2023-2024. Bertanding di Pierluigi Venzo Stadium pada hari Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Venezia FC menekuk tamunya dengan skor akhir 1-0. Gol sematawayang Venezia FC dicetak oleh Christian Jaeger usai memanfaatkan umpan Gianluca Busio. Di laga ini, Jai Jes tampil penuh sepanjang 90 menit. Ia sukses menjaga lini pertahanan tim dari gempuran Cremonese yang tiada henti sepanjang laga. Dengan membawa Venezia FC promosi ke Serie A musim depan, maka secara tidak langsung Jai Jes akan menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang bermain di kasta teratas Liga Italia. Hal ini tentu saja sebuah catatan membanggakan baik untuk Jai Jes maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Melihat hal ini, masyarakat Vietnam yang merupakan rival timnas Indonesia merasa cemburu. Di berbagai media sosial, masyarakat negeri Nguyen ini pun banyak memberikan komentar nyinyir atas keberhasilan Jai Jes. Habisin uang buat pemain naturalisasi semua, padahal jumlah pendukungnya sampai 300 juta, tapi cuma impor dari Belanda. Tulis salah satu pendukung Vietnam dilansir dari YouTube CDL Sport Channel pada hari Rabu 5 Juni 2024.